Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saking para alim wabil khusus Bahdi Rahihan Fentang kula akrab Gus Durwa Murtadi ingkang saestu kita banggakan. Tanpa beliau kita belum bisa bergerak, berjuang untuk memperlihatkan kepada masyarakat yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil, termasuk di dalam kita. Mohon maaf yang selama ini saya cuek dengan silsilah nasab, karena nasab itu nggak begitu penting. Yang penting bagaimana kita itu semua bisa bermanfaat bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Itu yang paling pokok. Dulu itu saya seperti itu gitu. Karena potensi apapun yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, pada hakikatnya sekecil apapun potensi yang telah diberikan, dianugerahkan kepada kita, adalah fungsinya untuk alat hikmah kita kepada agama Allah dan masyarakat. Jadi sebuah ilmu apapun, baik ilmu syariat maupun ilmu kemasyarakatan, teknologi dan sebagainya, fungsi utamanya adalah untuk alat hikmah kita kepada agama Allah dan masyarakat. Sehingga faktor-faktor keturunan, nasab dan sebagainya terkesampingkan. Namun karena di akhir zaman ini yang penuh fitnah, yang penuh dengan penyimpangan, maka ternyata silsilah sanad, silsilah itu juga ternyata penting. Karena untuk satu menyadarkan kita bahwa leluhur kita semua adalah pejuang-pejuang agama, pejuang-pejuang masyarakat. Sehingga agar kita sadar apabila sesepuh kita, pejuang-pejuang kita itu dibelokkan, dihilangkan, kita yang sudah tahu kok diam saja, termasuk itu Masya Allah orang yang lebih bodoh daripada orang bodoh, karena tidak bisa menyampaikan bahwa nasab ini hak dan nasab ini batil. Maka saya bangga sekali di Jogja ini sudah berdiri pengurusan, yaitu Pejuang Sabilillah PWI Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipandegani oleh Nahdlatul Kaki Ngurwat ini. Saya sangat-sangat bangga dan sangat-sangat menyetujui dan mendorong dan ikut membackup sebisa-bisa saya bahwa pejuang-pejuang penyebar agama Islam di bumi Nusantara ini adalah jasa-jasa dari leluhur kita, yaitu Wali Songo, yang saat ini jelas sudah kita ketahui penyimpangan-penyimpangan, pembelokan-pembelokan Wali Songo itu nyata, semua akan dibaklawikan. Yang baklawi ternyata sekarang ini yang para habib-habib yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW, ternyata berdasarkan manuskrip, berdasarkan sejarah, itu ternyata tidak benar. Untuk itu kita sebagai keturunan Wali Songo harus bisa menyampaikan yang hak ini adalah hak, yang benar ini adalah benar, karena ini adalah menyangkut
kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibelokkan dengan cara-cara yang banyak menerjang syar'i. Untuk itu di dalam majelis ini mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperjuangkan dan menjaga nama luhur-luhur kita, pejuang-pejuang agama tanpa wali songo. Indonesia Nusantara ini tetap akan menjadi negara yang berbasiskan Hindu Buddha. Maka dengan tugas dan jasa-jasa wali songo, alhamdulillah kita menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diberi mukjizat yang luar biasa, tidak seperti mukjizatnya para nabi-nabi dan rasul-rasul pendahulunya, yang mukjizatnya yang bisa menggunakan hanya nabinya atau rasulnya. Tapi kalau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi mukjizat yang berupa Al-Quran, maka mukjizat inilah yang betul-betul luar biasa, karena mukjizat Al-Quran adalah penuntun kita agar kita bisa selamat dunia dan akhiratnya, tentram dunia dan akhiratnya, mulia dunia dan akhiratnya. Siapapun umat Muhammad wajib selalu ikut menggunakan mukjizat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hebatnya mukjizat Al-Quran. Umatnya malah diwajibkan untuk juga menggunakan mukjizat Al-Quran itu dengan cara mendalami isi kandungannya, sehingga apa itu perintahnya, apakah itu larangannya, sehingga kita akan berjalan lurus menuju orang-orang yang akan selamat dunia dan akhiratnya. Tidak hanya itu saja, Al-Quran itu sebagai penuntun hidup. Al-Quran juga merupakan bonus bagi umat Muhammad yang awam, karena Al-Quran itu bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tidak tahu maknanya, tidak tahu kandungan isinya. Apabila kita terus membaca Al-Quran, itu menjadi ibadah yang luar biasa, yang akan menuntun kita. Allah akan menuntun kita meskipun tidak tahu maknanya. Kalau kita menggunakan mukjizat untuk digunakan terus, mukjizat itu kita akan dituntun, akan diselamatkan. Apabila kita akan belok kiri yang tidak baik, yang haram, maka Al-Quran akan menuntunnya meskipun tidak tahu. Tapi Al-Quran akan menuntun, oh ini tidak baik, oh ini menerjang syarat, oh ini hal yang baik, oh ini hal yang utama yang bermanfaat. Inilah hebatnya Al-Quran sebagai bonus bagi umat Muhammad yang bisanya hanya membaca Al-Quran tanpa tahu maknanya. Bahkan di dalam sebuah hadis, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Nabi, dengan cara apa kami berusaha takorrub yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah hanya menjawab, bi qiraatil Quran, bi fahmin au bi ghairi fahmin. Dengan membaca Al-Quran, baik paham dengan isinya maupun tidak, ini akan bisa menuntun kita takorrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Sehingga orang yang hanya bisa membaca, gunakan terus aurat wiridan membaca Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk umat Muhammad sebagai perisai, sebagai pelindung dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita, yang akan menyengsarakan kita, baik di dalam dunia apalagi nanti sampai di akhirat. Karena di dalam membaca Al-Quran, meskipun tidak tahu maknanya, asal diniati saya membaca Al-Quran untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk melindungi dari bahaya lahir dan batin, untuk melindungi dari hal yang tidak mendapat ridho Allah, akan tercapai dan akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah hebatnya Al-Quran. Maka tidak ada aurat-aurat yang tidak tahu maknanya tapi tetap dapat pahala itu hanya 3, yaitu 1 membaca Al-Quran, yang kedua zikrullah apapun zikirnya, yang ketiga sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak tahu maksudnya, tidak tahu maknanya, apabila kalian panjenengan semua mengamalkan 3 itu, yaitu membaca Al-Quran, zikir, zikrullah, dan kemudian membaca sholawat, maka kita akan selamat dunia dan akhiratnya, akan mulia dunia dan akhiratnya. Saya kira ini sebagai penghantar kebanggaan saya sebagai keturunan dari Wali Songo untuk ikut mendeklar dan ikut mensyukuri bahwa leluhur kita Wali Songo itulah yang menuntun kita menjadi umat Muhammad, menjadi rombongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Monggo sekarang kita menata hati untuk zikrullah, ngirim para leluhur kita, wabil khusus eyang-eyang kita, yaitu para ulama, aulia, wabil khusus Mbah Wali Tisah, Mbah Wali Songo. Mudah-mudahan kita mendapat berkahnya, dan mudah-mudahan kita menjadi rombongan kelak dari beliau-beliau di yaumil akhirat nanti. Allahumma amin. Ibadillah limarudatillah wa rahmatih salih wa yassir umurana wa hassil maqasidana min maqasidi din wa dunya wal akhirah. Bi barakatil Fatihah. Antum selamat, antum berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.